wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 21 Oktober 2025. Kita akan cek data-data perdagangan hari ini ya, untuk melakukan analisa saham dengan metode bandarmologi di hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025. Adapun 10 saham yang akan kita bahas yaitu BCA, kemudian BRI, Bank Mandiri, kemudian CDIA, saham Dada, kemudian CBRE, Adaro, BRMS, RIS, dan PSAT ya teman-teman. Oke, disclaimer dahulu teman-teman seperti biasa. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas untuk sharing. Yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli suatu saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, silahkan melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Ada 4 hal juga yang akan kita bahas. Pertama itu broker summary, yang kedua posisi retail, yang ketiga analisis teknikalnya, dan yang keempat rekomendasi untuk tanggal 22 Oktober 2025. Dan yang terakhir teman-teman, kita akan cek juga ya top broker hari ini dia membeli saham apa aja ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah saham Bank BCA ya. Untuk Bank BCA hari ini naik cukup tinggi teman-teman ya. Kita akan cek dulu dibandingkan dengan hari sebelumnya ya, kekuatannya seperti apa ya. Ini kemarin kan masih downtrend ya, tapi akan kita cek hari ini kekuatan downtrendnya seperti apa ya. Oke, untuk Bank BCA ya, hari ini kita cek jumlah bayarnya 20, jumlah sellernya ada 65 ya teman-teman ya. Jadi sedang terjadi akumulasi yang masif teman-teman ya. Ini top bayarnya ada AK 590,2 miliar, kemudian DX 558,5 miliar, kemudian AG 146,9 miliar, BK 100,7 miliar, dan AI 71,3 miliar. Sementara untuk top sellernya ada CC minus 222,6 miliar, YP minus 163,5 miliar, GR minus 134,1 miliar, XL minus 126,1 miliar, dan DR minus 94,7 miliar. Jadi ada akumulasi yang masif teman-teman untuk hari ini di Bank BCA ya. Coba kita cek seminggu ke belakang. Oke, untuk Bank BCA ini kita bisa cek ya teman-teman ya. Untuk top brokernya itu akumulasi sudah sebanyak 981,2 miliar ya, disusul dengan broker DX, KZ ya. Untuk buy average-nya itu di harga sekitar 7.700-an ya teman-teman ya. Ini bisa kita cek di sini 7.700 dan 8.195 ya, range-nya sekitar itu ya. Tapi kalau untuk yang broker ketiga ini mulai dari 7.500-an teman-teman. Jadi 7.500 sampai 8.100-an ya. Kita cek ke chartnya dulu. Dia buy average-nya di harga 7.500-an ya. Oke, sekitar sini coba kita cek ya. 7.564, 7.716 ya. Ya, sekitar sini ya teman-teman ya. Buy average dari top broker ya. Nah, kalau untuk downtrendnya sendiri dia sudah melemah ya teman-teman ya. Kalau kita baca di Google itu ada buyback saham dengan maksimal tuh totalnya 5 triliun ya teman-teman dari BCA. Dan kemungkinan ini yang menyebabkan harganya kembali naik ya teman-teman ya. Kalau saran saya sih, kalau mau aman tunggu harganya bisa tembus di level 50% ini atau di atas harga 8.513 ya. Ini dan masih terjadi akumulasi masif, itu sinyal yang bagus untuk masuk ke BCA teman-teman ya.
dengan target selanjutnya di 8.816 dan 9.192 teman-teman. Seperti itu ya. Oke, baik, lanjut ke saham berikutnya yaitu Bank BRI ya. Oke, Bank BRI juga ini mirip dengan BCA polanya ya teman-teman ya. Sedang terjadi kenaikan juga. Coba kita cek untuk kekuatannya sendiri. Sebelumnya kan dia downtrend ya, tapi kita cek dulu kekuatan downtrendnya ini masih sekuat apa ya. Kemudian kita cek kembali untuk broker summary-nya. BBRI tanggal 21 Oktober ya. Jumlah bayarnya 29, jumlah sellernya 45. Jadi sedang terjadi akumulasi ya teman-teman Bank BRI. Top bayarnya ada ZP 124,5 miliar, BK 34,9 miliar, RX 26,3 miliar, BB 24 miliar, dan YU 23,7 miliar. Sementara untuk top sellernya ada AK minus 93,5 miliar, CC minus 78,1 miliar, CP minus 21,8 miliar, XC minus 19,3 miliar, dan PD minus 13,5 miliar ya. Ini untuk saham Bank BRI juga hari ini ada akumulasi teman-teman ya. Kita cek seminggu ke belakang ya. Untuk Bank BRI seminggu ke belakang ini masih distribusi yang masif teman-teman ya. Top bayarnya itu 197,6 miliar, dia beli di harga 3.611 ya. Kita cek untuk chartnya di 3.611 yang sekitar sini ya teman-teman ya. Belinya di sekitar sini. Kalau untuk kekuatan downtrendnya sendiri dia masih cukup kuat ya. Ini masih berada di atas 61,8% ya, atau di bawah harga 3.832. Jadi kalau untuk Bank BRI saya belum menyarankan untuk masuk ya teman-teman ya, karena masih berpeluang dia tekanannya masih tinggi ya teman-teman. Dan juga nih pembeliannya sudah melewati harga dari top broker yang megang saham ini ya. Untuk harga saat ini dia itu ditutup minus 20 poin ya kalau untuk Bank BRI hari ini ya, 20 poin atau sekitar minus 2,17% ya. Kalau saran saya untuk Bank BRI tunggu harganya bisa menembus level 50% ini ya, atau berada di atas harga 3.950 dengan target di 4.068 dan 4.214 teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat apakah harga saat ini masih sudah harga yang wajar untuk Bank BRI teman-teman ya. Oke, untuk harga closing hari ini dia di 3.760 ya. Sekarang kita cek BRI di 3.760. Oke, harga wajarnya itu dia masih di sekitar 7.100-an rupiah ya teman-teman. Jadi harga Bank BRI di 3.170 itu masih under value ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Bank Mandiri ya. Ya teman-teman, untuk Bank Mandiri juga polanya sama seperti BCA dan Bank BRI ya. Kita cek dulu untuk kekuatan downtrendnya nih sudah seperti apa ya. Oke, sekarang kita akan coba cek juga broker summary-nya teman-teman ya. Bank Mandiri tanggal 21 Oktober ya, kita cek. Hari ini total bayarnya 41, sementara total sellernya 29. Jadi masih terjadi distribusi teman-teman ya untuk Bank Mandiri. Top bayarnya itu ada AI 44,1 miliar, BK 34,8 miliar, BB 33,8 miliar, KZ 20 miliar, dan IF 18,4 miliar. Sementara untuk top sellernya ada CC ya, minus 217,4 miliar,
XA minus 28,2 miliar, AK minus 17,3 miliar, PD minus 16,2 miliar, dan NI minus 10,3 miliar. Jadi untuk Bank Mandiri tanggal 21 Oktober nih sedang ada distribusi teman-teman ya. Nah kita cek seminggu terakhir. Untuk seminggu terakhir juga masih distribusi masif ya teman-teman untuk Bank Mandiri. Top bayarnya itu dia beli sebanyak 179,7 miliar ya, di harga rata-rata di 4.138. Nah kita coba cek 4.138 ya, 4.100 sekitar sini ya teman-teman ya. Ini untuk harga saat ini dia closingan itu plus 50 poin ya. Ini masih kalau dilihat dari datanya sih harusnya dia opening sama closingnya sama ya, jadi tidak ada penambahan di 4.350. Sementara untuk top bayarnya itu beli buy average-nya di 4.136. Jadi ini masih rawan untuk turun teman-teman ya untuk Bank Mandiri. Dan juga kekuatan downtrend ini masih cukup kuat ya, masih berada di atas 61,8% atau di bawah harga 4.600-an ya. Kalau saran saya kalau mau misalkan mengkoleksi atau masuk ke saham ini, tunggu dulu harganya bisa menembus level 50%-an ini ya, atau bisa menembus harga 4.793 ya, dengan target di 4.977 dan 5.206 teman-teman. Nah untuk Bank Mandiri sendiri harga wajarnya kita cek ya, BMRI. Oke, BMRI harga hari ini adalah 4.350 ya, 4.350. Kita cek dia harga wajarnya di 6.400 saja, jadi masih under value teman-teman ya untuk Bank Mandiri. Oke, mungkin itu aja catatan tambahannya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu CDIA ya, CDIA atau Chandra Daya Investasi Tbk. Oke, CDIA ini masih coba kita cek kekuatan uptrendnya dulu ya teman-teman ya, seperti apa. Oke, sekarang kita cek broker summary-nya. CDIA tanggal 21 Oktober ya, total bayarnya itu sama total seller sama 37. Untuk top bayarnya ada CC 15,3 miliar, XL 14,6 miliar, GR 10,4 miliar, YB 8,7 miliar, dan AK 8,5 miliar ya. Sementara untuk top sellernya ada TP minus 28 miliar, BK minus 13,5 miliar, IN minus 8,8 miliar, ZP minus 8,4 miliar, dan IF minus 7,2 miliar ya. Jadi untuk saham CDIA atau Chandra Daya Investasi Tbk hari ini dia sama ya, total bayar sama sellernya, jadi masih belum ada pergerakan apa ya, akumulasi atau distribusi. Jadi coba kita cek seminggu ke belakang teman-teman ya. Untuk seminggu ke belakang ini baru terlihat ya, masih terjadi distribusi yang masif teman-teman. Top bayarnya itu broker XL ya, dia total nilainya itu 366,3 miliar, buy average-nya itu di harga 2054 ya. Kita akan cek ke chartnya, buy average di 2054 ya. Ya sekitar sini teman-teman ya. Kalau dilihat dari kekuatan uptrendnya sendiri, ini masih ada yang menahan ya di level 50-an% ya teman-teman. Ini di sekitar harga 1865 ya. Buy average stop brokernya itu di harga 2047-an. Jadi ini masih berada di bawah buy average stop broker. Dan hari ini tidak ada distribusi akumulasi ya, tapi secara umum seminggu belakangan ini terjadi distribusi masif ya teman-teman. Kalau saran saya sih mungkin tunggu pergerakan untuk besok ya, tanggal 22 Oktober ya. Kalau misalnya terjadi akumulasi yang lumayan, itu sinyal yang bagus untuk masuk teman-teman ya, karena masih berada di bawah buy average dari top broker di bawah 2047. Jadi
Kalau misalkan besok terjadi akumulasi, itu sinyal yang bagus untuk masuk dengan target di 2003 dan 2200 teman-teman, CDIA. Sekarang coba kita cek nilai wajarnya berapa ya. Oke, CDIA harga hari ini 1880 ya. 1880. Oke, CDIA harga wajarnya di 425 teman-teman ya, berdasarkan perhitungan template yang saya buat ya. Harga wajarnya itu Rp425, sementara hari ini harganya sudah 1880, jadi sudah over value ya teman-teman ya. Itu aja tambahan untuk CDIA. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Dada ya, Diamond Citra Propertindo. Oke, kita cek. Nah, ini sudah mulai dibuang-buang teman-teman ya untuk Diamond Citra Propertindo ini ya. Kita cek dulu. Oke, kita cek broker summary-nya. Oke, saham Diamond Citra hari ini total bayarnya ada 49, jadi ini rebutan baik yang beli tapi sedikit yang jual teman-teman, jadi sedang terjadi distribusi ya. Bayarnya 49 tapi salarinya hanya 17, jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya. Jadi ini sedang buang-buang sahamnya ya. Top bayarnya ada XL 8,2 miliar, kemudian YP 5,7 miliar. Lanjut ke MG 4,7 miliar, CC 3,5 miliar, dan KK 2,7 miliar. Sementara untuk top sellernya ada AI minus 30,3 miliar, NI minus 1,2 miliar, PD minus 1,1 miliar, LG minus 713 juta, dan YJ minus 639 juta ya. Di hari ini untuk saham Diamond Citra Propertindo sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya. Kita cek seminggu ke belakang ya. Seminggu ke belakang kalau kita cek juga masih distribusi masif ya. Yang buy average-nya itu broker YP, top brokernya itu broker YP di 8,7 miliar dengan buy average di harga 73,5 rupiah ya. 73,5 rupiah, kita cek dulu. 73 sekitar sini teman-teman ya. Jadi ini harganya sudah jauh di bawah buy average top broker ya, masih ada yang nahan di situ ya top brokernya. Namun dari sisi downtrendnya dia masih tekanan jual yang tinggi teman-teman, jadi harap hati-hati saham ini. Hari ini pun dia ditutup minus 8 poin atau minus 13,56% ya, di harga 51 ya kalau dari chartnya ya. Kalau untuk harga wajarnya itu kita cek hari ini harganya adalah 51 ya. Oke, kita cek harga 51 hari ini. Kesimpulannya dia harga wajarnya hanya Rp1 teman-teman ya untuk saham Dada ini ya. Dia sudah over value, jadi harap hati-hati teman-teman. Oke, itu aja tambahan informasinya. Kemudian lanjut ke saham berikutnya, yaitu CBRE ya, Cakra Buana Resource Energi. Oke, CBRE. CBRE kita cek hari ini turun minus 75 poin ya, atau minus 5,07% di harga 1405. Sekarang kita cek kekuatan uptrendnya seperti apa ya. Oke, kita cek dulu broker summary-nya CBRE tanggal 21 Oktober ya. Kita klik. Total bayarnya 33, total sellernya 22 ya. Jadi sedang terjadi distribusi teman-teman ya. Top bayarnya ada XL 9,2 miliar, SQ 1,8 miliar,
ZP 1,4 miliar, kemudian LG 1,1 miliar, dan XC 962,7 juta. Sementara untuk top sellernya ada MG minus 6,2 miliar, YP minus 4,6 miliar, AK minus 3,8 miliar, BQ minus 1 miliar, dan CC minus 758,7 juta. Di tanggal 21 Oktober sedang ada distribusi ya untuk CBRE ya. Sekarang kita cek seminggu ke belakang. Minggu ke belakang dia sedikit distribusi teman-teman. Untuk top bayarnya itu ada broker AZ ya, 56,3 miliar, di buy average-nya itu di 1469 ya. Kita cek dulu. 1469. Oke, 1400. Sekitar sinilah teman-teman ya. Harga penutupan hari ini di 1405. Jadi masih di bawah buy average top broker ya. Dan juga untuk kekuatan uptrend ini masih cukup kuat teman-teman, masih berada di atas 61,8% atau di atas harga 1263. Jadi masih berpeluang untuk profit ya di saham ini ya. Cuman ini harap diperhatikan ya. Kalau misalkan top broker yang buy average di harga 1450-an ini tiba-tiba menjual saham, kemungkinan nih sahamnya akan turun ya teman-teman ya. Tapi ini seperti sih ada yang menahan di sini ya, di antara harga ini ada yang masih menahan ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan besok tanggal 22 Oktober ada akumulasi masif dan harganya masih berada di sekitar 1450-an, itu sinyal yang bagus untuk masuk teman-teman ya. Kalau untuk harga wajarnya sendiri kita akan cek ya, CBRE harga wajarnya berapa sih? CBRE, oke, kita cek dulu CBRE harga hari ini 1405 ya, 1405. Oke, CBRE harga wajarnya Rp7 teman-teman ya. Jadi sudah over value ya. Itu aja untuk tambahannya. Kita lanjut ke saham berikutnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu Adaro ya, atau Alamtree Resource Indonesia. Oke, kita cek hari ini kekuatannya seperti apa ya teman-teman ya. Kita cek sebelumnya dia downtrend ya. Jadi kita akan cek hari ini tuh kekuatan downtrendnya seperti apa. Oke, kita cek broker summary-nya tanggal 21 Oktober ya. Adaro total bayarnya ada 26, total sellernya ada 50, jadi sedang terjadi akumulasi yang masif teman-teman ya untuk Adaro. Top bayarnya itu ada BB 35,4 miliar, BK 33,4 miliar, AK 29,3 miliar, TP 29,1 miliar, dan AZ 28,7 miliar. Sementara untuk top sellernya ada YP minus 58,8 miliar, XL minus 35,3 miliar, CC minus 15,2 miliar, XC minus 14,6 miliar, dan NI minus 13,5 miliar ya. Jadi untuk saham Adaro atau Alamtree tanggal 21 Oktober ini sedang terjadi akumulasi yang masif. Sekarang kita cek seminggu ke belakang. Minggu ke belakang juga sinyalnya nih, datanya nih akumulasi teman-teman ya. Top bayarnya itu valuasinya 40,6 miliar, buy average-nya di harga 1740 ya. Kita cek dulu buy average-nya di harga 1740. Oke, sekitar sini ya teman-teman ya buy average-nya ya. Untuk harga saat ini dia kekuatan downtrend-nya nih mulai melemah ya teman-teman ya. Tapi belum berhasil menembus di level 50% ini, masih belum berhasil menembus di harga 1838 ya. Sementara untuk buy average top brokernya di 1740-an ya. Jadi ini sudah di atas buy average dari top broker. Tapi kalau saran saya sih tunggu harganya bisa menembus level 50% ini ya.
atau menembus harga 1838an ya, dan ada akumulasi teman-teman, itu catatannya ya. Jadi ini sinyal yang bagus. Jika mau masuk ke Adaro itu tunggu harganya bisa di atas 1838 dan sedang ada akumulasi. Untuk targetnya sendiri di harga 1888 dan 1950. Sekarang kita cek harga wajar saham Adaro berapa ya. Hari ini dia ditutup 110 poin ya, atau plus 6,49% di harga 1805. Kita cek harga wajarnya berapa ya. Oke teman-teman, untuk harga wajar Adaro kita sudah kumpulkan data, kemudian kita isi ya. Template sudah saya sediakan, nanti kalau mau templatenya silahkan teman-teman komen di video ini mau template, nanti mengisi link yang saya berikan. Oke, untuk Adaro harga hari ini 1805, harga wajarnya 1819, jadi masih under value ya teman-teman ya. Harga wajarnya di 1819. Oke. Kita akan ini ya, kita tandain ya harga wajar 1819. Ya sekitar sini teman-teman ya. Jadi harga saat ini sudah mendekati harga wajar ya teman-teman ya. Untuk downtrendnya sendiri dia mulai melemah teman-teman, namun belum menembus di level 50% atau di atas harga 1838. Kalau saran saya sih ini juga sudah berada di atas buy average dari top broker yang beli saham ini ya. Kemudian dia sudah mendekati harga wajarnya. Kalau saran saya sih tunggu, kalau misalkan mau mengkoleksi saham Adaro, tunggu harganya bisa menembus harga 1838 ya, dan sedang ada akumulasi masif. Targetnya itu di 1888 dan 1950 teman-teman. Sekarang lanjut ke saham berikutnya ya. BRMS teman-teman, atau Bumi Resource Mineral. Oke, kita akan cek kekuatan uptrendnya ini seperti apa ya. BRMS, oke, kita cek broker summary-nya. BRMS tanggal 21 Oktober ya. Total buyernya ada 46, sementara sellernya 26 ya. Jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya di BRMS. Untuk top buyernya itu ada LG 33,4 miliar, YU 32,7 miliar, MG 14,6 miliar, BB 9,1 miliar, dan YP 6,9 miliar ya. Sementara untuk top sellernya ada CC minus 40,8 miliar, CP minus 37,8 miliar, AK minus 23,5 miliar, TP minus 4,3 miliar, dan HP minus 3,2 miliar ya. Jadi untuk saham Bumi Resource Mineral tanggal 21 Oktober sedang terjadi distribusi yang masif. Sekarang kita cek seminggu ke belakang ya. Untuk BRMS seminggu ke belakang juga mulai distribusi teman-teman ya. Top bayarnya itu broker AK dengan nilai 147,4 miliar, buy average-nya itu di harga 1031. Kita akan cek dulu buy average-nya di harga 1031 ya teman-teman ya. 1031. Oke, sekitar sini ya buy average-nya. Harga hari ini di 960 teman-teman, jadi masih di bawah buy average. Kekuatan uptrendnya sendiri masih cukup kuat ya, masih berada di atas 61,8% atau berada di atas harga 882. Cuman ini sudah mulai ada distribusi teman-teman ya, jadi harap hati-hati. Sekarang kita cek harga wajarnya berapa ya teman BRMS. Oke, BRMS harga penutupan hari ini dia minus 5 poin ya.
atau minus 0,52% di harga 960. Kita akan cek harga wajarnya berapa. 960. Oke, kita cek harga wajar tuh di harga Rp55 teman-teman, jadi sudah over value ya untuk BRMS. Oke, mungkin itu aja untuk BRMS. Tambahannya kita cek ke saham berikutnya, yaitu saham Rise ya, Jaya Sukses Makmur Sentosa atau RISE. Oke, ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita cek dulu kekuatannya seperti apa. Oke, kita cek broker summary-nya ya. Saham Rise tanggal 21 Oktober ya. Top bayarnya ada CP, top bayarnya ada 21 ya. Sementara sellernya hanya 13, jadi sedang terjadi distribusi teman-teman ya. Harap hati-hati untuk saham seperti ini. Top bayarnya ada CP 10,6 miliar, XL 3,1 miliar, PD 1,7 miliar, GR 978,2 juta, GP 692 juta. Sementara top sellernya ada IH minus 6,6 miliar, AZ minus 4,7 miliar, PC minus 4,3 miliar, SH minus 1,5 miliar, dan SA minus 937,3 juta. Untuk saham Jaya Sukses Makmur ini tanggal 21 Oktober sedang ada distribusi teman-teman ya. Kita cek seminggu ke belakang, ini masih distribusi juga ya teman-teman ya. Untuk top bayarnya itu broker CP ya 36,1 miliar dengan buy average-nya di harga 6.463. Nah, kita cek di chartnya ya, 6.463. Ya mungkin sekitar sini teman-teman ya. Harga saat ini dia plus 1.200 poin ya, atau plus 19,67%. Di harga 7.300 ya. Jadi dia sudah melewati buy average dari top broker teman-teman, jadi harap berhati-hati untuk saham ini ya. Sekarang kita cek harga wajarnya berapa teman-teman ya. Oke, untuk saham Rise ini harganya 7.300 ya. Kita akan cek harga wajarnya itu adalah Rp45 teman-teman. Jadi sudah jauh sekali dari harga wajar ya teman-teman. Jadi sangat over value ya. Harga wajarnya hanya Rp45, sementara harga per hari ini 7.300. Jadi sangat sudah kemahalan sekali teman-teman ya untuk saham ini. Oke, sekarang kita cek ke saham yang terakhir, yaitu PSAT ya teman-teman. Sekarang kita akan cek ke saham yang terakhir, yaitu PSAT atau Pancaran Samudra Transport ya. Oke, kita akan cek hari ini untuk kekuatan downtrendnya seperti apa ya. Oke, kita akan cek broker summary-nya. PSAT tanggal 21 Oktober ya. Total buyer sama total seller hampir sama ya. Bayarnya 14, sellernya 15. Top bayarnya itu ada XL 138,8 juta, CT 114 juta, AK 41,8 juta, AZ 35,6 juta, dan BK 29,3 juta. Sementara untuk top sellernya ada LG minus 199,7 juta, NI minus 60,1 juta, YP minus 69,7 juta, XC minus 48,5 juta, dan DH minus 11,4 juta ya.
Jadi ini tidak terlalu signifikan bedanya ya, dan juga transaksinya kecil ya teman-teman. Sekarang kita cek untuk seminggu ke belakang. Untuk saham ini akumulasi teman-teman ya oleh broker AZ 3,8 miliar dengan buy average-nya di harga 1335. Akan cek buy average-nya ya di harga 1335. Kita sini teman-teman ya. Untuk hari ini dia ditutup plus 5 poin di 1365 atau plus 0,37% ya. Jadi ini masih berada di area buy average dari top broker ya yang mengumpulkan saham ini. Untuk downtrendnya sendiri dia masih cukup kuat downtrendnya teman-teman ya. Jadi harap hati-hati untuk saham ini karena dia masih belum ada tanda-tanda untuk adanya akumulasi lagi ya teman-teman. Kalau saran saya untuk saham ini mungkin bisa dihindari dulu ya, cari saham-saham yang memang jumlah transaksinya tuh sangat besar ya teman-teman, mungkin di atas 20 miliar ke atas ya, karena ini kan transaksinya hanya 1,1 miliar ya, jadi masih rawan untuk digoreng teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke top broker hari ini teman-teman ya. Oke, top broker hari ini kita cek. Oke teman-teman, untuk top broker hari ini adalah broker DX ya, atau Bahana Sekuritas dengan nilai net valuasinya 584,28 miliar ya. Kita akan cek saham-saham yang ditransaksikan hari ini oleh Bahana Sekuritas apa aja ya. Yang terbesarnya ini masih Bank BCA teman-teman ya, sebanyak 558,5 miliar. Tadi kita sudah bahas di awal untuk Bank BCA, dan kemungkinan ini sedang ada buyback saham ya, dengan totalnya senilai 5 triliun. Jadi ini mungkin secara bertahap masuknya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja analisa hari ini teman-teman, untuk tanggal 22 Oktober 2025. Silahkan teman-teman bagi yang mau ngecek menggunakan template harga wajar saham, komen di video ini mau template analis, akan saya kirimkan link pengisian emailnya. Itu aja teman-teman, silahkan untuk like, subscribe, dan komen juga jika ada masukan untuk channel ini, dan juga jika teman-teman yang mau share terkait analisa saham-saham lain ya, atau saham yang tadi sudah dibahas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.